Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi ialah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang saya tulis itu ada 5. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Demokrasi mengakui kedaulatan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum atau mekanisme lainnya. Yang kedua itu ada pemilihan bebas dan adil. Demokrasi melibatkan pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Pemilihan harus dilakukan secara teratur dan transparan. Yang ketiga itu ada perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi mendasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragam, dan hak untuk berserikat, hak atas privasi, dan keadilan hukum. Yang keempat ada kebebasan berpendapat dan pluralisme politik. Demokrasi memungkinkan adanya keberagaman pandangan politik dan ideologi. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, berdebat, dan berpartisipasi dalam proses politik. Kelima itu ada pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah ciri penting dalam demokrasi. Tujuan pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan politik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum. Yang kedua itu ada perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan hak untuk berserikat atas privasi dan keadilan hukum. Yang ketiga itu ada membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Demokrasi berupaya menciptakan masyarakat yang adil, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi juga mendorong pengurangan kesenjangan sosial dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Yang keempat itu ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan dalam demokrasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan seimbang atau satu sama lain. Yang kelima itu ada pendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Demokrasi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam demokrasi, kebijakan ekonomi dan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu jenis-jenis demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi representatif. Dalam demokrasi representatif, warga negara memilih
wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Para wakil ini duduk di lembaga-lembaga pemerintahan seperti parlemen atau kongres, di mana mereka membuat keputusan atas nama rakyat. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih para wakil ini. Yang kedua itu ada demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara langsung memberikan suara atau mempengaruhi keputusan politik melalui referendum atau inisiatif rakyat. Demokrasi langsung biasanya berlaku dalam skala yang lebih kecil, seperti dalam pemilihan lokal atau pengambilan keputusan komunitas. Yang ketiga ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer melibatkan pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang kemudian memilih kepala pemerintahan seperti perdana menteri atau presiden. Kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Demokrasi parlemen umumnya memiliki pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Kemudian ada demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus berupaya mencapai kesepakatan melalui dialog, negosiasi, dan konsensus di antara berbagai kelompok atau partai politik. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang luas dan memperhatikan kepentingan semua pihak termasuk minoritas. Kemudian ada demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan pada diskusi dan pemikiran yang mendalam dalam pengambilan keputusan politik. Rakyatnya secara aktif terlibat dalam dialog dan debat mengenai masalah publik dengan harapan yang mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencapai kesepakatan rasional. Kemudian ada demokrasi elektronik. Demokrasi elektronik atau e-demokrasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemungutan suara elektronik, konsultasi online, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi online lainnya.